Anies dilaporkan ke Bawaslu usai singgung luas tanah Prabowo, Cak Imin, jangan playing victim. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespons soal pelaporan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu imbas pernyataan dalam debat yang menyinggung kepemilikan tanah Capres 02 Prabowo Subianto. Menurut Cak Imin, forum debat harus dihormati oleh semua. Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim ya, kata Cak Imin di Lampung Tengah, Selasa, 9 Januari 2024. Dia mengatakan apa yang dimulai di debat harus diselesaikan di forum debat itu pula. Buktikan datanya, bersama kita buktikan, pungkas Anies. Sebelumnya, calon presiden, Capres, nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dilapor sebab diduga melakukan fitnah terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dugaan fitnah terkait pernyataan Anies dalam debat calon peserta pemilihan umum presiden, Pilpres, 2024 di Istora Senayan, Jakarta ihwal anggaran Kementerian Pertahanan, Kemenhan, yang menurutnya berjumlah sebesar 700 triliun rupiah dan juga bidang-bidang tanah yang dimiliki Prabowo seluas 340 hektar. Adapun Anies dilapor oleh kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih, PHPB, ke Bawaslu RI pada Senin, 8 Januari 2024. Subadira selaku perwakilan PHPB menegaskan dua pernyataan Anies itu tidak benar. Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik Capres nomor urut 2 yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran Kemhan tidak mencapai 700 triliun rupiah, ujar Subadira dalam keterangannya. Kemudian terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo seluas 340 hektar juga disebut Subadira tidak benar. Sebab, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000. Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022. Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 m2, 2,175 m2 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp158.491.875.000. Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 m2, 580 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp32.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta. Langkah dan pernyataan Anies dalam debat dinilai Subadra merupakan penghinaan terhadap Prabowo. Padahal menurutnya Prabowo merupakan menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Patut diduga ini telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, jelasnya. Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses, imbuh dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.